1746 Pengkhianatan Bai Ningbing. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Lu Weiyin mungkin tidak memiliki jurus pembunuh yang ofensif, dia sangat kuat dalam aspek lainnya. Dia dengan mudah menangkis serangan ganas para dewa selatan dan utara, bahkan Fang Yuan tidak dapat melakukan apapun padanya. Memang layak menjadi pewaris bumi surga. Banyak dewa Gu pengadilan surgawi mengamati dengan penuh perhatian. Hanya dalam waktu singkat, Lu Weiyin benar-benar menangkis serangan gila para dewa selatan dan utara sendirian. Hampir tidak ada dewa Gu pengadilan surgawi yang hadir sekarang yang dapat melakukannya. Baru sekarang para dewa selatan dan utara menyadari kekuatan Lu Weiyin. Meskipun Lu Weiyin tidak memiliki metode ofensif, kekuatan komprehensifnya masih di atas Li Huang dan Chen Yi. Para dewa selatan dan utara penuh dengan kebencian terhadap Lu Weiyin. Kebencian ini berkali-kali lebih kuat daripada kebencian mereka terhadap Fang Yuan. Itu karena kemunculan Lu Weiyin telah menghancurkan harapan terakhir mereka. Fang Yuan dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan tetapi semua serangan itu ditangkal olehnya sendiri. Hahaha, Duke Long tertawa terbahak-bahak, dia saat ini terjerat dengan Di Zhang Seng, Lu Weiyin telah menyelamatkan situasi menggantikannya. Adipati Long jauh lebih senang menerima bantuan Lu Weiyin daripada dia mengambil tindakan sendiri. Karena ini berarti faksi bumi surga telah tunduk kepada mereka. Ini adalah hati rakyat. Saat itu, ketika Gu Takdir muncul, Yang Mulia Abadi asal primordial mengandalkannya untuk mengubah pikiran banyak Gu abadi manusia dan membangkitkan semangat untuk melawan musuh bersama kita. Hal yang sama terjadi sekarang. Gu Takdir yang terluka tidak layak dihormati. Namun, Gu Takdir yang lengkap adalah panji seperti catatan dalam sejarah. Maknanya bagi umat manusia jauh melampaui kemampuannya sendiri. Itu mewakili dukungan rakyat, ini adalah tren masa depan. Hati manusia sulit diubah, tetapi pengadilan surgawi memiliki Gu Takdir dan dapat membuat banyak musuh Gu abadi menghilangkan pikiran untuk berkonfrontasi dan bahkan membuat mereka mengkhianati pihak mereka dan menyerah. Dengan ini, pengadilan surgawi dan benua tengah akan menghemat banyak tenaga dan masalah. Adipati Long tidak bisa tidak berterima kasih atas pilihan Peri Ziwei, menggunakan visi semua orang, semua adegan ini disebarkan ke setiap bagian benua tengah dan bahkan ke seluruh 4 wilayah dan 2 surga lainnya. Sikap Lu Weiyin adalah sebuah pertanda, dia adalah awal dari tren di mana sejumlah besar dewa abadi akan menyerah dan menundukkan kepala mereka kepada pengadilan surgawi di masa depan. Dampak dari seorang pelopor tidak terbatas. Terutama ketika itu adalah Lu Weiyin, pewaris bumi surga. Di masa depan, ketika banyak dewa Gu ragu untuk menyerah atau tidak, mereka akan berpikir, bahkan Lu Weiyin, pewaris bumi surga ini, telah berubah haluan, jadi bagaimana jika aku melakukan hal yang sama? Dengan demikian, mereka akan melewati rintangan mental ini. Tindakan Lu Weiyin seperti badai tak berbentuk dan pengaruhnya akan menyebar ke seluruh bagian benua tengah. Dewa Gu dari wilayah lain yang sudah bersiap untuk pergi, kini mundur lebih cepat. Pada saat yang sama, di markas besar rumah afinitas roh, Zhao Lianyun tampak seperti siap untuk pindah. Peri Lianyun, kemana kau pergi? Di luar sangat berbahaya, Bu Zhenzi membujuk. Zhao Lianyun tersenyum, aku memiliki perlindungan Gu cinta dan musuh saat ini melarikan diri karena takut. Jika kita ingin memberikan kontribusi, bukankah ini saat yang tepat? Keinginan Zhao Lianyun segera disetujui oleh beberapa tetua tertinggi rumah afinitas roh. Dalam pertempuran kacau sebelumnya di benua tengah, semua jenis monster dan iblis muncul dan bertarung, menciptakan kekacauan dan ketidakteraturan. Untuk rencana pemulihan, pengadilan surgawi telah memobilisasi sejumlah besar dewa abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah. 10 sekte kuno besar benua tengah menjadi lemah, mereka hanya bisa menyerahkan banyak wilayah dan sumber daya mereka, dengan bijak memilih untuk bertahan. Saat ini, melalui gerakan pembunuh penglihatan semua orang, dewa abadi yang menjaga berbagai area menyadari perubahan situasi. Banyak yang berpengalaman mengerti bahwa inilah saatnya untuk melakukan serangan balik. Bunuh pencuri-pencuri yang berani menyerang benua tengahku. Pukul mereka, pukul orang-orang tercela ini sampai mereka ketakutan setengah mati. Ah! Kemarahan yang tertahan di dalam diriku ini, aku akan melampiaskannya padamu. Dengan 10 sekte kuno besar benua tengah sebagai pemimpin, gelombang serangan balik dimulai. Jalan lurus yang tersisa, jalan iblis,
dan Dewa Abadi Tunggal di berbagai bagian benua tengah bergerak dan dengan cepat memulihkan wilayah yang hilang sambil juga menyerang Dewa Abadi dari 4 wilayah yang masih berada di benua tengah. Dewa Abadi dari 4 wilayah dipukul mundur selangkah demi selangkah, beberapa bahkan tewas. Adegan pertempuran ini semua disaksikan oleh para Dewa Abadi benua tengah di Tanah Suci Infallible, moral mereka langsung meningkat. Fang Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam situasi yang semakin berbahaya. Duke Long sangat senang. Ini adalah adegan yang ingin ia lihat. Menggunakan panji yang disebut Gu Takdir, hampir semua Dewa Abadi benua tengah bangkit dan bersatu. Kekuatan yang bersatu ini sungguh mengerikan, hal itu sudah dibuktikan dengan munculnya umat manusia dalam catatan sejarah pengadilan surgawi. Pada saat ini, Duke Long dapat merasakannya dengan sangat dalam. Setiap generasi anggota pengadilan surgawi menaruh begitu banyak fokus pada Gu Takdir dengan sengaja untuk menetapkan makna di balik panji ini. Ini adalah sinyal dari kedalaman jiwa, itu adalah panggilan tugas yang intens dan tak tertahankan. Gu Takdir sendiri hanyalah Gu Abadi peringkat 9 dan bahkan tidak dapat digunakan secara langsung. Namun di tangan pengadilan surgawi, ia diberikan semangat dan makna yang jauh melampaui dirinya sendiri. Dan pengaruh ini semakin diperbesar berkali-kali lipat dengan menggunakan sejarah umat manusia. Melihatnya, bukankah itu situasi yang luar biasa? Kepraktisan Gu Takdir jauh lebih rendah daripada Gu Abadi peringkat 9 lainnya seperti Gu Kebijaksanaan. Namun ketika digunakan oleh pengadilan surgawi, ia dapat mengubah hati orang, menyatukan kekuatan yang tersebar dan menggabungkan keinginan semua orang menjadi satu. Pengkhianatan Lu Weiyin, Dewa Tunggal Jian Yiseng dan Milan Guang, yang dikeluarkan dari sektenya, keduanya mengambil inisiatif untuk bersekutu dan menyergap Dewa Perbendaharaan Agung. Dengan Zhao Lian Yun sebagai wakilnya, Dewa Abadi Benua Tengah melakukan serangan balik. 4 Gu Immortals dari 4 wilayah lainnya mundur dengan moral yang sangat rendah. Mustahil bagi jurus pembunuh abadi untuk mencapai semua perubahan ini, bahkan jika itu adalah jurus pembunuh peringkat 9 yang menyatukan hati orang-orang. Namun sekarang, Duke Long hanya mengandalkan Gu Takdir untuk mencapainya. Gu Master dan Gu Immortals memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu. Belum lagi dua aspek lainnya, hanya berdasarkan penggunaan Gu Takdir oleh pengadilan surgawi telah terbebas dari keterbatasannya. Mereka jauh melampaui batas Gu, mereka mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tertinggi. Jika seseorang mempertimbangkan jurus semacam ini dengan saksama, itu mengejutkan. Para abadi pengadilan surgawi menyerang dari segala arah. Melunasi hutang lama mereka, para abadi selatan dan utara terjebak dan terkepung, beberapa berteriak, beberapa berdarah, beberapa panik, dan beberapa memandang kematian dengan tenang. Hati Fang Yuan juga diselimuti oleh bayangan yang pekat. Dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Lu Weiyin dan menara pengawas surga telah menstabilkan dirinya sendiri. Duke Long sengaja membawa Di Zhang Seng jauh untuk bertarung. Peluang musuh sudah tertutup. Hampir semua Dewa Abadi Pengadilan Surgawi memiliki pemikiran ini. Hahaha, pada akhirnya, terserah padaku untuk membalikkan keadaan. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang akrab bagi Fang Yuan menyebar ke seluruh medan perang. Pada saat yang sama, Istana Naga Rumah Dewa Abadi muncul di belakang menara pengawas surga. Bai Ningbing, bagaimana dia bisa mengendalikan Istana Naga? Fang Yuan tercengang. Dewa abadi lainnya bahkan lebih terkejut. Bai Ningbing telah mempersiapkan serangan diam-diamnya sejak lama, sementara semua makhluk abadi tercengang. Istana Naga mengeluarkan asap tebal yang melayang ke arah menara pengawas surga. Seolah-olah menara pengawas surga telah jatuh ke rawa, pada saat yang genting, para Dewa Gu di dalamnya mengaktifkan metode mereka. Jurus pamungkas, menara hantu tak terkalahkan. Dalam sekejap, menara pengawas surga berubah menjadi wujud hantu dan menjadi hampir tak tersentuh. Berubah menjadi wujud hantu, hehe. Bai Ningbing mencibir, kau terlalu meremehkanku. Roh naga, seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya, dia tertawa, Tuan, lihat aku. Asap tebal menutupi menara pengawas surga telah berubah menjadi hantu tetapi masih tidak dapat menghentikan asap tebal untuk menyerbunya. Ini, jurus pamungkas ofensif jalur mimpi. Pihak Fang Yuan tercengang dan senang, sementara para dewa pengadilan surgawi tercengang dan marah. Apa yang sedang terjadi? Kedua belah pihak bingung. Memutar waktu kembali sedikit. Benua Tengah, Gua Naga tersembunyi. Pertempuran telah mencapai momen kemenangan dan kekalahan.
Bala bantuan pengadilan surgawi sangat memperbaiki situasi 4 Jenderal Naga. Namun, bala bantuan ini sudah diharapkan dan ditanggapi oleh Dewa Abadi peringkat 8 Laut Timur. Mereka bertarung dengan sengit, membuat pertempuran semakin panas. 4 Jenderal Naga masih meringkuk di dalam Istana Naga, dan bala bantuan pengadilan surgawi tidak akan bisa melewati Dewa Abadi Laut Timur dalam waktu singkat. Namun, tepat pada saat ini, sebuah sosok muncul di tepi medan perang. Itu adalah Bai Ningbing. Chen Yi telah menggunakan pengaturan Dewa Abadi teratai Genesis untuk menggunakan gerakan pembunuh abadi, relokasi karma, untuk memblokir serangan para dewa. Fang Yuan dengan cepat menemukan metode terbaik untuk menghadapinya. Bai Ningbing menyerang di bawah komando Fang Yuan dan dipindahkan oleh relokasi karma. Bai Ningbing melihat ke tempat dia dipindahkan dan menyadari bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Ini adalah medan perang tingkat 8 dan sangat intens sehingga dia tidak bisa terlibat di dalamnya. Bai Ningbing ingin mundur, tetapi baik Laut Timur maupun Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, mereka berdua langsung menyerangnya. Dewa Abadi Pengadilan Surgawi melihat Bai Ningbing sebagai musuh, mereka tentu ingin melenyapkannya. Sementara itu, Dewa Abadi Laut Timur tidak ingin Bai Ningbing pergi dan mengungkap rahasia di sini, jadi mereka akan membunuh saksi mata itu. Seketika, Bai Ningbing jatuh ke dalam krisis hidup dan mati. Ini masalah. Dia sangat menyadarinya. Bahkan jika dia berubah menjadi bentuk Bai Xiang, itu tidak akan berguna melawan jurus-jurus mematikan dari Gu Immortal tingkat 8. Saat kematian menghampirinya, dia sama sekali tidak takut, dia hanya tidak puas dan merasa kasihan saat dia bergumam, apakah ini sudah sejauh yang kulakukan? Tidak, Tuan. Pada saat yang genting ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang polos dan jelas. Istana Naga bergetar saat langsung memindahkan Bai Ningbing ke bagian terdalam Istana Naga. Adegan ini mengejutkan semua Gu Immortal tingkat 8 di medan perang, pertempuran bahkan terhenti sejenak. Siapa, kau? Bai Ningbing menemukan bahwa ada bentuk kehidupan aneh yang berdiri di hadapannya di dalam Istana Naga. Bentuknya seperti anak laki-laki muda tetapi memiliki tanduk di kepalanya dan ekor di belakang punggungnya. Matanya bersinar terang, terlihat lucu dan menggemaskan. Dia menatap Bai Ningbing dan berbicara, tanah yang diberkati memiliki roh tanah, surga gua memiliki roh surgawi, sementara pengadilan naga memiliki aku, roh naga. Pengadilan naga, bukankah ini istana naga rumah Gu abadi? Dan, mengapa kau memanggilku Tuan? Bai Ningbing tentu saja tahu tentang istana naga, jadi dia merasa sangat bingung. Roh naga tertawa, dulu, Dewa Gu manusia naga menciptakan pengadilan naga, tetapi Du Kelong tidak mengizinkannya dan mengganti namanya menjadi Istana Naga. Mengenai mengakuimu sebagai Tuan, itu adalah satu-satunya pilihanku sekarang. Karena kau adalah manusia naga yang telah lolos dari takdir dan menentang pengadilan surgawi, kau adalah satu-satunya kandidat yang cocok untuk menjadi tuanku saat ini. Tuan, aku telah menunggumu. Du Kelong tidak tahu tentang keberadaanku. Aku telah bersembunyi dan membuatnya memiliki kesan yang salah bahwa dia telah berhasil menyempurnakan pengadilan naga. Pengadilan surgawi terlalu kuat, aku mohon Tuan untuk bergerak untuk mengatasi bahaya saat ini. Di masa depan, kita akan memimpin ras manusia naga untuk mengikuti perintah surga, kita akan mengalahkan ras manusia dan menjadikan manusia naga sebagai penguasa dunia ini. Apa maksudmu? Bai Ningbing mengerutkan kening, merasa tidak percaya diri. Saya hanya seorang Gu Immortal peringkat 7, bahkan jika saya memiliki diri di masa depan, saya tidak memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Apalagi dalam situasi saat ini, bahkan Gu Immortal peringkat 8 tidak dapat menyelesaikan kesulitan ini. Tuan, Anda harus percaya diri. Gu Takdir telah menunjukkan wahyu sejak lama, umat manusia akan jatuh dan manusia naga akan berkuasa. Ras manusia naga kita akan menjadi pemimpin dunia berikutnya dan kita manusia naga ditakdirkan untuk mengusir umat manusia dan menyatukan dunia. Du Kelong bajingan itu tidak layak menjadi leluhur manusia naga, dia adalah pengkhianat terbesar ras kita. Kekuatan istana naga belum sepenuhnya ditampilkan karena tidak memiliki guru sejati. Tentu saja, istana naga saat ini hanya merupakan rumah Gu abadi peringkat 8, bahkan jika menggunakan semua kekuatannya, akan sulit untuk membuat terobosan. Jadi saya meminta guru untuk menaklukkan Di Zhang Seng. Bai Ningbing terkejut, Di Zhang Seng dapat ditundukkan oleh saya. Roh naga tersenyum percaya diri, Guru, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Manusia naga akan berkuasa,
binatang suci akan membuka jalan bagi kita. Di Zhang Seng diciptakan oleh Dao Surgawi, ia memiliki kebencian bawaan terhadap umat manusia, ia sebenarnya adalah binatang suci ras manusia naga kita. Istana naga tidak dapat menaklukkannya karena ia hanya rumah Gu abadi dan tidak memiliki guru sejati. Tetapi dengan Anda, semua persyaratan telah terpenuhi. Bai Ningbing mengedipkan matanya berulang kali, baru tersadar setelah beberapa saat. Ia memiliki banyak keraguan, misalnya pernyataan bahwa manusia naga akan berkuasa, bukankah manusia yang akan berkuasa? Jika takdirku telah menentukannya, mengapa pengadilan surgawi masih akan mencoba segala cara untuk memperbaiki takdirku? Bai Ningbing menekan semua keraguan dalam benaknya saat kegembiraan muncul di hatinya. Hehehe, ini benar-benar menarik. Aku tidak pernah menyangka bahwa tepat sebelum kematianku, akan ada kejadian yang begitu mengejutkan. Pengadilan surgawi tampaknya masih menyimpan banyak rahasia. Meskipun aku manusia, aku berubah menjadi manusia naga menggunakan metode khusus. Namun, memimpin ras manusia naga untuk bangkit dan menggulingkan kekuasaan manusia, masalah ini benar-benar membuat jantungku berdebar kencang saat aku memikirkannya. Menentang pengadilan surgawi memang menarik, tetapi memimpin kebangkitan ras manusia naga bahkan lebih menarik. Hahaha, menarik, menarik. Mata Bai Ningbing bersinar terang saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada roh naga, tidak peduli apapun dirimu atau rencana apa yang kamu miliki, aku tidak peduli. Bagaimanapun, jika kamu tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Tujuanmu benar-benar menarik, aku menerimanya. Apa yang harus kulakukan? Bai Ningbing berbeda dari yang lain, dia adalah iblis sejati dan mendasarkan keputusannya pada apa yang disukainya. Dia melakukan apapun yang menurutnya lebih menarik. Apa yang disebut identitas manusia tidak akan pernah mengikatnya. Lu Weiyin telah mengkhianati perbatasan selatan sementara dia telah mengkhianati umat manusia itu sendiri. Roh naga sangat gembira, Tuan, dengan Anda bergerak, kesetiaan di Zhang Seng adalah hal yang mudah. Roh naga sangat gembira hingga air matanya jatuh, ini hebat. Saya hampir menyerah karena putus asa, tetapi Tuan, kemunculan Anda berarti penantian saya tidak sia-sia. Kehendak surga saat ini telah dipengaruhi oleh kehendak konstelasi bintang, yang mengubah wahyu Gu takdir. Namun ini tidak menjadi masalah, sejumlah besar dewa abadi Gu yang berhibernasi telah meninggal di pengadilan surgawi, kehendak konstelasi bintang telah kehilangan bala bantuannya, kehendak Dao surgawi telah mulai menekannya. Fakta bahwa Anda muncul di sini membuktikan hal ini. Petik 2. Sekarang, pertama-tama kita akan menaklukkan di Zhang Seng dan berjuang kembali ke medan perang. Baik pengadilan surgawi maupun pasukan sekutu selatan utara, mereka saling berkonflik. Meskipun saya berharap mereka semua mati, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk merebut Gu takdir. Selama kita berhubungan dengan Gu takdir, wahyu supremasi manusia naga akan muncul dan kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Abadi asal primordial saat itu. Dengan panji ini di tangan kita akan mengubah hati orang-orang, kebangkitan ras manusia naga tidak akan terhentikan. Bahkan menara pengawas surga dengan Gu takdir peringkat 9 tidak mampu menghentikan invasi jurus pembunuh jalur mimpi. Istana naga adalah rumah Gu abadi peringkat 8 dengan token mimpi Gu abadi peringkat 8. Jurus pembunuh jalur mimpi peringkat 8 yang tercipta dari ini mungkin adalah jurus pembunuh jalur mimpi nomor 1 di dunia saat ini. Seperti kata pepatah, satu keterampilan untuk mendominasi dunia. Menara pengawas surga tidak memiliki metode pertahanan jalur mimpi, sehingga tindakan roh naga segera menunjukkan efek. Jika ini terus berlanjut, menara pengawas surga tidak akan ada lagi. Jurus ini bukan hanya erosi murni menggunakan alam mimpi, ini adalah jurus pembunuh jalur mimpi dan pengadilan surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan dengan transformasi pencari realitas mimpi murni. Dalam sekejap, Yao Huang dan yang lainnya melihat harapan kemenangan. Siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir ini, Bai Ningbing lah yang akan membalikkan keadaan. Kita harus bertahan. Semuanya, pertahankan Istana Naga. Para abadi selatan dan utara bekerja sama secara aktif. Para dewa abadi pengadilan surgawi pucat karena terkejut, ekspresi percaya diri mereka tidak ada saat mereka mulai menyerang dengan gugup. Ada yang salah. Fang Yuan telah memperhatikan Duke Long dan dengan cepat menyadari ada yang salah. Duke Long, yang terjerat dengan Di Zhang Seng, sama sekali tidak panik, ekspresinya tenang dan tatapannya bahkan menunjukkan sedikit nostalgia.
Lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Di kedalaman pengadilan surgawi. Hong Ting, kamu masih berani datang ke pengadilan surgawi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Rahasia kelahiran kembalimu telah terungkap. Kamu benar-benar berani melawan takdir dan menentang kehendak surga untuk mencoba membangkitkan orang mati. Kamu benar-benar mengecewakanku. Duke Long menatap teratai merah, ekspresinya gelap dan tatapannya terbakar amarah. Yang mulia iblis teratai merah tersenyum, Guru, karena saya datang ke sini, saya telah memutuskan untuk mati. Lebih jauh lagi, saya di sini bukan untuk menghancurkan Gu Takdir, jadi Anda tidak perlu terlalu cemas, Tuan. Oh. Lalu apa yang coba Anda lakukan? Red Lotus Demon Venerable melirik Duke Long dalam-dalam, saya ingin membujuk Master untuk membantu saya menghancurkan takdir Gu. Duke Long tertegun sebelum tertawa keras, dia kemudian perlahan berhenti tertawa dan menatap Red Lotus dengan pupil naganya yang tak terduga, kalau begitu katakan padaku, Master akan mendengarkan dengan saksama. Red Lotus tersenyum, setelah terlahir kembali puluhan ribu kali. Saya menemukan petunjuk secara kebetulan dan menggunakan lebih dari 10 kelahiran kembali untuk memahaminya dengan jelas. Takdir Gu telah meninggalkan umat manusia, wahyu saat ini memiliki 4 kata. Dia belum selesai berbicara ketika Duke Long menyelesaikan kalimatnya, manusia naga akan berkuasa. Red Lotus tercengang sebelum tertawa, Tuan, Anda memang tahu tentang itu. Apakah Anda melindungi takdir Gu untuk memastikan kebangkitan ras manusia naga? Bagaimanapun, kelompok manusia naga terbesar yang ada saat ini adalah keturunan garis keturunan Anda sendiri. Tentu saja tidak. Duke Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Hong Ting, Anda tidak tahu seluruh situasinya. Tuan adalah orang pertama yang menemukan rahasia supremasi manusia naga dan juga orang pertama yang melaporkannya. Meskipun saya mengubah diri saya menjadi manusia naga dan menjadi leluhur manusia naga, hati saya yang sebenarnya selalu berada di pihak manusia. Percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Petik 2. Saya percaya Anda. Red Lotus tidak menunjukkan keraguan, saya percaya pada hati Tuan. Oh Tuan, sejauh mana Anda memahami saya juga seberapa besar saya memahami Anda. Anda tidak akan pernah mengkhianati umat manusia demi kepentingan pribadi Anda sendiri. Saat itu, saya takut Anda akan menyangkal kata-kata saya dan sengaja membuat Anda gelisah. Bocah nakal. Duke Long mendengus, tetapi emosi yang menggembirakan muncul di hatinya saat dia melanjutkan, Guru menciptakan metode perpanjangan umur manusia naga agar saya dapat terus mengajari Anda, untuk membantu Anda memimpin pengadilan surgawi dan seluruh umat manusia, tetapi saya tidak pernah membayangkan Gu Takdir akan memberikan wahyu tentang supremasi manusia naga. Namun, setelah keterkejutan dan ketakutan awal, Guru secara bertahap menyadari bahwa Gu Takdir adalah cacing Gu jalur surga. Jalur surga selalu mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan. Umat manusia telah makmur, menyatukan 5 wilayah dan 2 surga, kita berkembang jauh lebih pesat daripada ras manusia varian di masa lalu, ini secara alami akan menyebabkan Dao surgawi mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan. Ini adalah situasi yang sama seperti ketika Primordial Origin Immortal Venerable memperoleh Gu Takdir dan menyebabkan umat manusia berkuasa. Namun, Guru masih terus membela Gu Takdir. Tahukah Anda mengapa? Mata teratai merah bersinar dengan cahaya terang saat dia bertanya, mengapa? Duke Long menghela napas dalam-dalam, sebenarnya, ancaman tersembunyi Gu Takdir sudah diangkat oleh Primordial Origin Immortal Venerable di eranya. Umat manusia bersatu karena Gu Takdir. Hampir semua manusia memperoleh keberanian untuk melawan ras manusia varian setelah mengetahui siapa yang berpihak pada surga. Namun, begitu takdir manusia menjadi yang tertinggi lenyap, apa yang akan dilakukan manusia? Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar dan masalah ini tidak terselesaikan bahkan setelah Primordial Origin Immortal Venerable meninggal. Di ranjang kematiannya, dia menyerahkan tanggung jawab berat ini kepada muridnya. Murid ini adalah calon Star Constellation Immortal Venerable. Ketika masa hidupnya hampir berakhir, dia akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan krisis tersembunyi ini. Yaitu berasimilasi dengan Dao. Teratai merah mengerutkan kening, berasimilasi dengan Dao. Benar, Adipati Long melanjutkan penjelasannya, Gu Takdir hanya dapat dikendalikan secara langsung oleh Dao Surgawi. Gu abadi manusia atau manusia varian paling banyak dapat mengamati 1 atau 2 hal dan memperoleh beberapa wahyu. Mungkin di masa depan, dengan pengembangan jalur baru yang saling bersaing,
mungkin ada cara untuk menggunakan Gu Takdir, tetapi itu tidak mungkin untuk saat ini. Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang berpikir, karena dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Gu Takdir, dia mungkin juga menargetkan sumbernya sendiri. Jadi, dia mengorbankan dirinya sendiri dan dengan berasimilasi dengan Dao, dia menggunakan keinginannya sendiri untuk berpartisipasi dalam operasi Dao Surgawi, mengganggu dan memengaruhi keinginan surga. Karena keinginan surga dipengaruhi, Gu Takdir dapat direbut oleh pengadilan surgawi tanpa batas waktu. Jadi itulah yang terjadi. Hati Red Lotus Demon Venerable bergetar saat dia menyadari sesuatu. Jaringan Gu Takdir disebut jaring yang mencakup semuanya. Segala sesuatu di dunia terikat oleh jaring ini, untuk diatur dan dikendalikan oleh takdir. Star Constellation Immortal Venerable secara langsung memanipulasi keinginan surga dan dengan demikian mampu memengaruhi Gu Takdir, membuat umat manusia berkuasa selamanya. Tidak heran Gu Takdir begitu penting bagi pengadilan surgawi. Tidak heran pengaturan Star Constellation Immortal Venerable dapat menghentikan 3 Demon Venerable termasuk saya. Tidak heran pengadilan surgawi berdiri tak terkalahkan, menjadi tanah suci umat manusia dan kekuatan super nomor 1 di dunia. Duke Long mengangguk, Hong Ting, kecerdasanmu tidak pernah mengecewakan Tuan. Kecenderungan dunia adalah bahwa akan ada penyatuan setelah perpecahan yang berkepanjangan dan perpecahan setelah penyatuan yang berkepanjangan. Pernahkah kau melihat kekuatan super yang dapat bertahan selamanya? Melihat diri kita sendiri, hati manusia mudah berubah, mereka dipenuhi dengan keinginan yang sulit untuk dipuaskan. Bahkan kekuatan yang lebih kuat atau belenggu keluarga tidak dapat mengisi kekurangan hati manusia. Melihat masalah eksternal, jika seorang Gu Immortal yang kuat tersinggung, biasanya akan mengakibatkan kekuatan super menghadapi masalah besar. Jika Gu Immortal ini berkultivasi ke peringkat 8, mereka kemungkinan besar bahkan dapat sepenuhnya memusnahkan kekuatan super. Di dunia ini, kekuatan individu dapat dengan mudah melampaui kelompok. Jarang ada kekuatan super yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Tetapi pengadilan surgawi kita merupakan pengecualian. Mengapa demikian? Karena kita memiliki Gu Takdir. Berdasarkan pengaturan takdir, kita selalu menjadi tanah suci umat manusia. Urusan internal kita selalu harmonis, bahkan jika ada konflik, semuanya akan diselesaikan dengan lancar melalui berbagai kebetulan dan pertemuan yang ditakdirkan. Musuh kita biasanya tidak dapat berkembang sepenuhnya, bahkan jika ada musuh tingkat 8, mereka akan menurun secara bertahap, dan bahkan tidak perlu bagi pengadilan surgawi untuk bergerak secara pribadi sebelum musuh mati atau bahkan menyerah karena berbagai macam kejadian. Petik 2. Semua keajaiban ini terjadi melalui pengorbanan yang mulia abadi konstelasi bintang. Tanpa kultivasi jalur kebijaksanaan tingkat 9-nya, tidak ada cara untuk mengganggu dan mengubah operasi Dao Surgawi. Namun, bahkan jika itu adalah yang mulia abadi konstelasi bintang, keinginannya seringkali tidak menguntungkan saat menentang keinginan surga. Teratai Merah menyadari, seperti pengungkapan supremasi manusia naga. Ya, aku juga terkejut saat itu. Namun, saat aku tahu rahasia kuno ini, aku memilih untuk menunggu. Benar saja, tak lama kemudian, wahyu takdirku berubah sekali lagi, manusia naga akan berkuasa, lenyap, kembali menjadi, manusia-manusia akan berkuasa. Adipati Long tersenyum, kemudian, aku memeriksa catatan rahasia pengadilan surgawi dan menemukan kasus seperti itu telah terjadi berkali-kali. Manusia naga akan berkuasa hanyalah yang terbaru. Pengungkapan manusia naga berkuasa tidak dapat diandalkan. Hati Teratai Merah terus-menerus tenggelam. Karena gurunya Adipati Long sudah tahu tentang ini, lalu mengapa dia mendengarkan pertanyaannya? Dia tiba-tiba menyadari, bukan dia yang telah menyusup ke pengadilan surgawi, tetapi Adipati Long yang telah menunggunya untuk bertanya dan kemudian memberitahunya rahasia kuno pengadilan surgawi. Teratai Merah berhenti memikirkannya saat dia melihat Adipati Long. Duke Long tersenyum, Hong Ting, Tuan menunggumu untuk mengatakan ini dan membuatmu bertobat. Kau menciptakan Spring Autumn Cicada dan dapat terlahir kembali, ini benar-benar perilaku yang jahat. Sepertinya kau memiliki harapan untuk mengubah masa lalu, tetapi apakah kau benar-benar melakukannya? Tidak, Duke Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas. Karena di atasmu, ada surga, ada Dao Surgawi, ada keinginan konstelasi bintang, ada wahyu takdirku. Bagaimana kau bisa menjungkir balikkan surga? Bagaimana kau bisa mengubah masa lalu? Jadi bagaimana jika kau memiliki kekuatan Demon Venerable tingkat 9?
Limitless dan Reckless Savage adalah contoh terbaik. Berapa lama seorang yang terhormat bisa hidup? Yang paling lama hidup adalah Lord Primordial Origin Immortal Venerable, tetapi itu hanya 25.000 tahun. Dan Heavenly Court, itu memiliki jutaan tahun sejarah dan akumulasi. Itu memiliki pengorbanan dan perlindungan lebih dari satu Immortal Venerable. Itu memiliki takdir Gu. Ini gambaran besarnya, bisakah kau meruntuhkan fondasi yang begitu dalam? Terutama karena kau telah terlahir kembali, kau hanya menggunakan diri masa depan untuk mendapatkan kekuatan pertempuran tingkat 9. Kau belum menjadi seorang yang terhormat tingkat 9 sejati. Red Lotus terdiam. Bahkan dirinya yang kuat merasa tidak berdaya terus-menerus melawan Heavenly Court. Dia bisa menghancurkan Heavenly Court, tetapi apa gunanya itu? Selama takdir Gu ada, Heavenly Court dapat dengan mudah diciptakan kembali. Dan karena keinginan Star Constellation memengaruhi keinginan surga, takdir Gu akan selalu menetapkan bahwa umat manusia berkuasa. Heavenly Court juga akan menjadi tanah suci umat manusia dan akan selalu menjadi kekuatan nomor 1. Di bawah kendali takdir, segala macam pertemuan yang menguntungkan akan diatur dan banyak sekali talenta akan secara aktif berpihak atau menyerah kepada pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi bukanlah titik krusial, kehendak konstelasi bintang dan Gu takdir adalah elemen yang paling penting. Kehendak konstelasi bintang. Pertama-tama, teratai merah bukanlah jalur kebijaksanaan peringkat 9, ia tidak memiliki metode untuk menghadapi kehendak konstelasi bintang yang telah berasimilasi dengan Dao. Kedua, ia tidak ingin berurusan dengan kehendak konstelasi bintang. Bagaimanapun, kehendak konstelasi bintang mengganggu kehendak surga dan melindungi status ras manusia, membuat umat manusia makmur selamanya. Teratai merah hanya ingin menghidupkan kembali keluarga dan orang-orang yang dicintainya, ia tidak pernah ingin mengkhianati atau menyakiti rasnya sendiri. Jadi, hanya ada satu jawaban yang tersisa untuk Yang Mulia Iblis Teratai Merah, yaitu menghancurkan Gu takdir. Menghancurkan Gu takdir akan berbahaya bagi umat manusia, tetapi situasi kelima wilayah akan tetap sama karena kehendak konstelasi bintang. Tanpa Gu takdir, baik pengadilan surgawi maupun Dao surgawi tidak akan dapat menggunakannya. Dalam situasi di mana kedua belah pihak setara, manusia akan memiliki keuntungan besar, mengapa mereka harus melihat ras lain menjadi lebih kuat? Tetapi teratai merah bukanlah iblis dunia lain, bagaimana dia bisa menghancurkan Gu takdir sepenuhnya? Bahkan setelah terlahir kembali berkali-kali, teratai merah tidak dapat menemukan metode yang dapat menghancurkan Gu takdir sepenuhnya. Jadi dalam kelahiran kembali ini, dia datang untuk membujuk Duke Long agar membuatnya datang ke sisinya dan bekerja sama. Tetapi siapa yang bisa menduga pengadilan surgawi memiliki rahasia semacam ini? Rencana teratai merah gagal. Pengalaman masih menjadi faktor penentu. Teratai merah ingin membujuk Duke Long dan Duke Long juga menunggu kesempatan ini untuk membujuk murid kesayangannya. Hong Ting, berhenti sekarang. Duke Long berbicara dengan sungguh-sungguh, saya mengatakan semua ini agar Anda kembali. Jalan yang benar bukan hanya tentang kemuliaan dan reputasi, tetapi seringkali disertai dengan pengorbanan. Demi kemanusiaan, demi pengadilan surgawi, konstelasi bintang abadi mengorbankan dirinya. Dan Anda, orang tua dan istri Anda meninggal untuk membuka jalan menuju yang mulia abadi bagi Anda. Pengorbanan mereka penting dan berharga. Apakah Anda masih belum memahaminya? Hong Ting, hentikan ini sekarang. Tidak, saya tidak akan berhenti. Tatapan Red Lotus tegas, maafkan saya, Tuan, saya telah mengecewakan Anda berulang kali. Namun, inilah jalan yang ingin saya lalui. Duke Long menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir dan berkata, saya tidak kecewa, saya akan curiga jika Anda malah setuju. Saya tahu keinginan Anda tidak dapat digoyahkan dengan mudah, ini sudah sesuai dengan perkiraan saya. Jadi sekarang, biarkan Tuan Anda menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh untuk mengajari Anda. Apa maksud Anda? Tepat saat Red Lotus bingung, Duke Long mengaktifkan pengaturan yang telah disiapkannya. Jurus pembunuh abadi, pemusnahan manusia naga. Ekspresi bingung teratai merah segera digantikan oleh keterkejutan ketika dia merasakan sifat dan efek dari jurus pembunuh ini. Teratai merah berteriak kaget, Tuan, Anda benar-benar membunuh semua manusia naga di dunia. Anak-anak dan cucu Anda ada di antara mereka. Jika saya ingat dengan benar, semua anak dan keturunan garis keturunan Anda seharusnya sudah berubah menjadi manusia naga. Benar sekali. Tubuh Duke Long bergetar, suaranya sedikit gemetar, saya adalah leluhur manusia naga,
manusia naga pertama di dunia. Ketika saya telah menciptakan metode transformasi manusia naga, aku sudah membuat pengaturan ini yang memungkinkan aku menggunakan identitasku sebagai leluhur untuk dengan mudah melenyapkan semua manusia naga lainnya. Ketika wahyu tertinggi pemerintahan manusia naga muncul, aku telah berpikir untuk menggunakan metode ini. Namun, pada saat itu, keinginan konstelasi bintang terwujud dan memerintahkanku untuk membiarkan manusia naga hidup untuk sementara waktu dan menggunakan mereka di masa depan. Aku ragu-ragu lagi dan lagi. Hong Ting, kamu juga telah melihat anak-anak, cucu-cucu, dan keturunanku. Merupakan kebahagiaan terbesar bagiku untuk menikmati masa tuaku bersama cucu-cucu dan keluargaku. Aku sudah tua. Guru, teratai merah ingin berbicara tetapi berhenti. Tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Adipati Long. Mata Adipati Long memerah dan dipenuhi air mata, teratai merah belum pernah melihat sisi Adipati Long yang seperti ini. Dia berkata sambil tersedak air mata, saya memahaminya dengan jelas, bahkan tanpa wahyu tertinggi dari pemerintahan manusia naga, ras manusia naga akan selalu menjadi ancaman tersembunyi bagi pengadilan surgawi dan ras manusia. Karena ras manusia naga berbeda dari ras manusia varian lainnya, ras ini diciptakan oleh saya, para anggotanya awalnya adalah manusia. Ras ini seperti lintah penghisap darah yang telah menempel pada manusia, memperkuat dirinya sendiri sambil menghisap darah manusia. Petik 2. Metode perpanjangan rentang hidup manusia naga hanyalah yang kedua setelah Gu rentang hidup untuk memperpanjang hidup. Gu rentang hidup sedikit, tetapi berapa miliar orang yang ingin memperpanjang rentang hidup mereka. Populasi manusia naga akan terus meningkat sementara manusia akan semakin sedikit. Petik 2. Yang lebih mengerikan, manusia naga lahir dari manusia, secara alami menurunkan kewaspadaan manusia. Dan dengan reputasi saya dan perlindungan sebagai guru yang terhormat, siapa yang dapat menekan atau mengganggu manusia naga? Jika ini terus berlanjut, manusia naga akan menindas manusia suatu hari nanti di masa depan. Jika kecelakaan terjadi lagi dan takdirku mengungkapkan wahyu manusia naga yang berkuasa lagi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Duke Long kemudian menatap Red Lotus dengan saksama, ketika kamu memasuki pengadilan surgawi kali ini dan mencoba membujukku, aku tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah waktu yang diprediksi oleh kehendak konstelasi bintang. Ras manusia naga seharusnya tidak ada, tetapi pemusnahannya juga harus memiliki nilai. Nilai ini adalah untuk membujukmu, muridku Hong Ting. Guru ingin mengajarimu semangat pengorbanan, aku akan menunjukkan kepadamu semangat jalan lurus manusia. Red Lotus, Guru. Tubuh Duke Long bergetar karena dia tidak dapat menahan air matanya lebih lama lagi. Dia telah secara pribadi membunuh anak-anak dan keturunannya, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit seperti telah dipotong oleh pisau, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun jejak penyesalan. Suaranya tiba-tiba meninggi saat dia berteriak ke arah Red Lotus, Hong Ting, muridku. Jalanmu adalah jalan buntu, kamu tidak dapat menang melawan pengadilan surgawi. Karena kekuatan pengadilan surgawi bukan hanya fondasi yang dangkal atau bahkan takdir Gu. Kekuatannya berasal dari generasi-generasi dewa abadi Gu yang tidak ragu untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka melindungi umat manusia dan kebenaran dengan setiap generasi meneruskan keinginan ini dan terus maju. Tanpa pengorbanan ini, umat manusia mungkin masih diinjak-injak dan diperbudak oleh ras manusia yang berbeda. Kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik seperti sekarang. Hong Ting, guru mengajarimu, pengadilan surgawi membinamu, apa yang kau nikmati adalah buah dari dedikasi dan pengorbanan para pendahulu kita dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi, kembalilah, Hong Ting. Ikuti pengaturan takdir, teratai merah. Medan perang tanah terberkati yang tidak pernah salah. Ingatan Duke Long berlalu dalam sekejap, tatapannya kembali tajam sekali lagi. Dia melihat ke istana naga yang jauh dan mencibir, sayang sekali. Roh, naga, keberadaanmu sudah disimpulkan oleh peri Ziwei. Kami hanya mempermainkanmu dalam permainanmu sendiri. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Dia pernah menggunakan jurus pembunuh abadi ini untuk membujuk teratai merah tetapi tidak berhasil. Namun, sekarang, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Bai Ningbing. Jurus pembunuh abadi, pemusnahan manusia naga. Dalam sekejap, tubuh Bai Ningbing bergetar hebat. Jantungnya terasa seperti diremas oleh seseorang saat dia jatuh ke tanah sambil batuk seteguk darah. Roh naga berteriak kaget, apa yang terjadi? Dia tidak tahu rahasia masa lalu.
Sebenarnya, dia baru lahir lama setelah ras manusia naga dimusnahkan oleh Dukelong. Di bawah tatapan ketakutan roh naga, Bai Ningbing dengan cepat mati, mayatnya yang perlahan kehilangan panasnya tergeletak di istana naga yang besar. Pengadilan Surgawi. Peri Ziwei berjalan keluar dari formasi besar yang memenjarakan jiwa hantu. Medan perang pengadilan surgawi belum dibersihkan, Peri Ziwei datang ke penjara jiwa hantu untuk memeriksa dengan cepat. Aku terlalu khawatir. Bahkan jika yang mulia iblis jiwa hantu itu buas dan kuat, jiwa hantu saat ini hanyalah jiwa sisa tanpa cacing gu atau esensi abadi, bagaimana dia bisa melakukan apapun. Apalagi melarikan diri dari penjara ini. Oh, roh naga juga terungkap, semuanya berjalan sesuai rencana. Peri Ziwei tersenyum ketika dia mengamati ini. Dia telah menyimpulkan keberadaan roh naga karena dia meragukannya. Istana naga tanpa pemilik sebenarnya mampu menangkap 4 jenderal naga, itu luar biasa. Setelah dia menyimpulkan keberadaan roh naga, ketika roh naga mencoba menipu Dukelong dan menciptakan kesan palsu bahwa Dukelong telah menyempurnakan istana naga, pengadilan surgawi menyadari hal itu. Dukelong berkonsultasi dengan Peri Ziwei memainkan roh naga dalam permainannya sendiri, memasang jebakan yang disebut Gua Naga Tersembunyi. Jebakan ini tidak hanya menargetkan Dewa Laut Timur, tetapi juga merupakan rencana melawan roh naga dan Di Zhang Seng. Tanpa strategi seperti itu, bagaimana Peri Ziwei berani menggunakan jurus pamungkas di depan semua orang dan menyiarkan pertempuran di tanah suci yang tak terkalahkan di mana-mana. Peri Ziwei memasuki rumah Gu abadi yang menyimpan Gu kebajikan. Dia berpikir dalam hati, sekarang, saatnya untuk menghadapi jangkrik musim semi musim gugur milik Fang Yuan. Medan perang tanah suci yang tak terkalahkan. Ledakan, istana naga terlempar sementara roh naga berteriak panik. Jurus pamungkas ofensif jalur mimpi hancur, menara pengawas surga dikembalikan ke keadaan sebelumnya dan berubah kembali menjadi bentuk padat. Dewa pengadilan surgawi di dalam menara tertawa terbahak-bahak, rencana mereka untuk memancing musuh berhasil besar. Sialan, jadi ini semua rencana pengadilan surgawi, pertempuran tidak pernah lepas dari kendali mereka. Ekspresi Fang Yuan berat saat dia mengakui, kita telah kalah dalam pertempuran ini. Bing Sai Chuan juga menyadari hal ini, tetapi dia tetap mengirim para dewa abadi untuk menyerang menara pengawas surga. Menara pengawas surga mundur dengan sangat cepat, membuat para dewa abadi selatan dan utara merasa semakin putus asa. Saatnya mundur, tatapan Fang Yuan beralih, dia memiliki jurus pamungkas tingkat 8 yang menggunakan perjalanan dewa abadi tetap sebagai intinya yang dapat memberinya kesempatan untuk pergi jika digunakan dengan benar. Namun, saat ini, sekelompok dewa abadi pengadilan surgawi dengan Lu Weiyin sebagai pemimpin mengepung Fang Yuan dan yang lainnya. Sisi Fang Yuan seperti binatang buas yang terpojok yang melakukan serangan balik dengan liar. Lu Weiyin melihat situasi tersebut dan menggunakan jurus pamungkas abadi, tempat suci 8. Poin, jurus ini adalah jurus pamungkas defensif. Jurus ini tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga dapat memengaruhi orang lain. Tempat suci 8 poin langsung membentuk bola pasir yang menutupi para dewa abadi dan memblokir setiap jurus pamungkas abadi. Bahkan memblokir jurus pamungkas altar keberuntungan bencana. Semua orang, baik musuh maupun sekutu, tercengang. Kekuatan Lu Weiyin telah jauh melampaui harapan mereka. Penampilan Lu Weiyin benar-benar membuat para dewa selatan dan utara terjerumus ke jurang keputusasaan. Di sisi lain, Dukelong terbebas dari Di Zhang Seng dan menyerbu ke arah istana naga. Di Zhang Seng ingin mengejarnya tetapi ditahan oleh menara pengawas surga dan rumah Gu dewa lainnya. Dukelong, pengkhianat terbesar rakyat kita, teriak roh naga saat bersembunyi di kedalaman istana naga. Dukelong tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Dia menuangkan esensi abadinya tanpa mempedulikan pengeluaran, dan sekali lagi secara paksa memurnikan istana naga. Dia tertawa, aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelesaikan Di Zhang Seng yang merepotkan ini untuk kita. Sekarang, selama aku mendapatkan kendali penuh atas istana naga, Di Zhang Seng juga akan tunduk padaku, pengadilan surgawi akan mendapatkan binatang buas tak terelakkan terkuat dalam sejarah. Roh naga berteriak dengan marah, mengutuk Dukelong karena tercela dan jahat sambil menggunakan semua upayanya untuk menghalangi pemurnian paksa Dukelong saat dia dengan tergesa-gesa memanggil Di Zhang Seng. Di Zhang Seng meraung berulang kali dan berusaha melepaskan diri dari penghalang. Garis pertahanan pengadilan surgawi hampir hancur, tetapi pada saat yang genting,
menara pengawas surga menunjukkan kekuatannya lagi, mengaktifkan penaklukan takdir. Di Zhang Seng menanggung beban penuh dari gerakan pembunuh dan ditekan dengan keras. Lebih dari separuh Dewa Gu di pihak Fang Yuan langsung terbunuh oleh penaklukan takdir. Kekuatan jurus pamungkas tingkat 9 benar-benar terlalu mengerikan. Hanya Fang Yuan sendiri yang kebal terhadap kekuatan takdir. Fang Yuan, jangan kira kau akan selamat. Kau tidak bisa melarikan diri. Jurus pamungkas abadi ini dipersiapkan khusus untukmu. Cobalah. Hampir 10 Gu Immortal tingkat 8 mengepung Fang Yuan dan sejumlah besar jurus pamungkas menyerangnya dari segala arah, membuatnya sulit untuk menggunakan cacing Gu saat ini. Mencoba menargetkan Spring Autumn Cicadaku. Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya saat ia mengerahkan semua upayanya untuk mencoba mengaktifkan jurus pamungkasnya. Ia tidak ragu untuk mengeluarkan tanda daunnya. Banyak sekali naga hantu pedang terbang keluar tetapi ditekan oleh Gu Immortal pengadilan surgawi apalagi menerobos garis pertahanan. Tiba-tiba, raungan naga bergema di seluruh medan perang, kepala besar di Zhang Seng bertabrakan dengan pengepungan yang mengelilingi Fang Yuan. Binatang buas kuno yang legendaris ini juga sedang terburu-buru, ia mengabaikan segalanya dan menahan jurus pamungkas yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat istana naga. Hahaha, terlambat, Duke Long tertawa keras. Dia telah menyempurnakan istana naga untuk sebagian besar dan akan segera menguasai roh naga juga. Roh naga berteriak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Ledakan, istana naga meledak sendiri, pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat kemana-mana, istana naga yang megah hanya memiliki lantai fondasi kecil dan beberapa pilar yang tersisa. Inilah saatnya, mengambil keuntungan dari kekacauan ini, Fang Yuan akhirnya terbebas dari beberapa rintangan dan klonnya mengaktifkan jurus pembunuh abadi, Spring Autumn Success. Iblis itu ingin melakukan serangan balik, aku akan melindungi kalian. Semua, Lu Weiyin berteriak sambil mengaktifkan kembali 8 titik tempat suci, melindungi banyak sekali dewa abadi. Sekaranglah saatnya, pada saat yang sama, Peri Ziwei dengan cepat mengaktifkan jurus pembunuh abadi, kesetaraan yang baik hati. Adipati Long langsung merobek 8 titik tempat suci yang melindunginya dan membawa sisa-sisa istana naga sambil menyerang Fang Yuan. Dia bertemu dengan Di Zhang Seng di jalan tetapi Di Zhang Seng benar-benar menundukkan kepalanya dan menunjukkan ketundukan. Fang Yuan, kau juga harus pergi dan mati. Adipati Long muncul di hadapan Fang Yuan seperti dia telah berteleportasi. Pada saat hidup dan mati, Fang Yuan dengan cepat mengaktifkan setiap jurus pembunuh yang bisa dia lakukan. Tetapi semuanya diblokir atau ditahan oleh Dewa Abadi Pengadilan Surgawi lainnya. Bam! Suara teredam bergema, dia langsung dipukul oleh Adipati Long, darah, daging, dan pecahan tulangnya berceceran di mana-mana saat jiwanya menghilang sepenuhnya. Dia sudah mati, Fang Yuan sudah mati, harapan terakhirnya juga hilang. Bing Sai Chuan dan yang lainnya seperti prajurit yang kalah karena mereka berdiri terpaku di tempat. Beberapa mengambil inisiatif untuk menyerah, sementara Bing Sai Chuan dan beberapa lainnya berteriak keras dan menyerang Adipati Long. Adipati Long mencibir sambil mencengkeram dan meninju, membunuh Bing Sai Chuan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ada yang mati atau menyerah pada para dewa selatan dan utara, perang panjang ini akhirnya berakhir. Kita menang, pengadilan surgawi itu perkasa, Adipati Long itu perkasa. Banyak dewa bersukacita dan benua tengah bahkan dipenuhi dengan sorak-sorai dan pemandangan kegembiraan. Adipati Long menyapu pandangannya dengan tenang sebelum menatapnya pada Lu Weiyin. Lu Weiyin membungkuk, apa instruksi yang diberikan Adipati Long? Adipati Long terkekeh, berkata dengan makna yang dalam, kami berutang budi padamu karena telah meminjamkan kebaikan Gu dan berpihak pada kami dalam pertempuran ini, pengadilan surgawi tidak akan berhemat atas imbalanmu. Lu Weiyin segera berterima kasih padanya. Adipati Long diam-diam menyampaikan kepada Peri Ziwei, apakah jurus pamungkas itu berhasil? Peri Ziwei, ya, apakah kita menyerang Lu Weiyin sekarang? Duke Long menjawab dengan nada sembunyi-sembunyi, biarkan saja dia. Jika kita menyakitinya, siapa yang berani memihak kita nanti? Jurus mematikan itu hanyalah sebuah asuransi, terlepas dari apakah Fang Yuan terlahir kembali atau tidak, selama aku masih ada, apa salahnya mengulanginya lagi? Duke Long menarik napas dalam-dalam dan berkata, rencana kita akhirnya tercapai. Suara Peri Ziwei tercekat oleh emosi, benar sekali, dengan menggunakan rencana memperbaiki takdir Gu,
kami memancing 4 wilayah lainnya untuk menyerbu dan merangsang orang-orang benua tengah untuk memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan melenyapkan mata-mata internal. Era besar akan segera tiba, benua tengah kita bersatu, perintah pengadilan surgawi kita akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan tulus. Dia tahu Duke Long akan segera meninggal. Duke Long tertawa terbahak-bahak, dia tidak peduli dengan kematiannya saat dia menyemangati peri Ziwei. Denganmu di sini, aku bisa beristirahat dengan tenang. Para dewa jalur kebijaksanaan tidak akan bertarung di garis depan, mereka lebih berguna saat membuat rencana untuk gambaran yang lebih besar. Tuan, tepat pada saat ini, di bawah perlindungan Feng Jiuge, Feng Jin Huang tiba di hadapan Duke Long dan menangis. Dia juga tahu ini adalah saat-saat terakhir kehidupan Duke Long. Adipati Long membelai kepala Feng Jin Huang dan berkata, orang-orang pasti akan mati suatu hari nanti. Daun-daun yang gugur akan kembali ke akarnya, bagaimana mungkin? Generasi baru muncul tanpa kepergian yang lama. Murid, jangan bersedih. Pada saat yang sama, Adipati Long diam-diam mengirimkan suaranya dan memberi instruksi. Oh Huang jadilah yang mulia abadi dan pimpin pengadilan surgawi menuju puncak. Benua tengah kita berada tepat di antara 4 wilayah lainnya dan tidak memiliki keunggulan geografis. Namun, kita memiliki keunggulan sendiri. Kita memiliki sistem sekte yang bertahan lama. Sebelumnya, bahkan dengan 10 sekte kuno besar di benua tengah, kita hanya bisa menstabilkan dan mempertahankan situasi. Sekte yang tak terhitung jumlahnya, para abadi yang kesepian dan iblis tidak puas terhadap pengadilan surgawi saya yang menempati begitu banyak sumber daya kultivasi. Namun setelah pertempuran ini, tidak ada lagi ancaman internal, hati rakyat telah berubah, keinginan mereka telah menyatu dan mereka ingin membalas dendam. Pengadilan surgawi adalah tempat di mana hati rakyat akan dipercayakan. Dalam hal kondisi yang menguntungkan, keuntungan geografis, dan persatuan, pengadilan surgawi telah ada selama jutaan tahun dan memiliki takdir Gu, kita sudah memiliki kondisi yang menguntungkan. Setelah pertempuran ini, kita juga memiliki persatuan terkuat di antara kelima wilayah. Taklukkan mereka dan satukan umat manusia. Bangun supremasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan bertahan selamanya. Guru hanya bisa melakukan ini untukmu. Setelah mengatakan ini, Duke Long menatap penuh kerinduan ke arah cakrawala. Matahari terbenam mewarnai awan menjadi merah di cakrawala. Sinar matahari yang memudar menyinari tubuh Duke Long. Tanduk naganya patah tetapi membuatnya tampak lebih jahat dan mendominasi. Mata naganya yang bersinar masih memiliki niat bertarung di dalamnya. Sisiknya terluka dan patah, darah mewarnainya menjadi merah. Cakar naganya telah merenggut nyawa banyak sekali peringkat 8. Para dewa abadi istana surgawi mengelilinginya di udara, menatapnya dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Di Zhang Seng menundukkan kepalanya, tidak bergerak seperti patung raksasa. Bumi berguncang saat menghasilkan gelombang suara gemuruh yang dalam. Pada saat ini, dinding regional yang memisahkan kelima wilayah telah sepenuhnya menghilang. Urat-urat bumi terhubung saat kelima wilayah terpisah bergabung menjadi satu. Tanpa halangan dinding regional, orang-orang dapat bergerak bebas melalui kelima wilayah tanpa halangan. Pada saat yang sama, perbedaan ki langit dan bumi juga menghilang secara bertahap. Duke Long tersenyum, berkata dengan antisipasi untuk masa depan. Ah, era besar telah tiba. Ini adalah kalimat terakhirnya. Dia menutup matanya perlahan. Pertahanan terakhir naga surgawi, waktunya telah habis. Seperti matahari terbenam ini, legenda satu generasi telah berlalu. Namun, sosoknya yang tak terkalahkan terpatri dalam di mata banyak orang di benua tengah. Pengorbanan dan kontribusinya seperti api spiritual yang membakar hati banyak orang. Duke Long dikelilingi oleh ruang gelap gulita, ada sungai tanpa batas. Sungai itu mengalir deras tanpa henti, awal dan akhirnya tidak terlihat. Wilayah surga dan bumi yang terpencil, sungai waktu. Air sungai waktu berwarna putih pucat dan tidak berwarna, tetapi riak-riak yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan menciptakan warna-warna indah setiap saat. Setiap riak adalah sebuah cerita, sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya memercik dan bertabrakan, seluruh sungai waktu seperti sungai kembang api yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang. Seekor cacinggu kecil muncul yang ditutupi oleh cahaya hijau zamrud. Ia menyelam ke dalam air sungai waktu. Kepala dan perut cacinggu ini berwarna coklat dan kuning, ada cincin kulit pohon seperti
Tanda-tanda di permukaannya yang tampaknya menjadi bukti umur panjang dan martabatnya. Sayap di punggungnya sangat besar, tembus cahaya dan menyerupai dua daun pohon yang tumpang tindih. Cacinggu kecil itu tidak mencolok di sungai waktu yang besar, ia lebih kecil dari seekor semut. Setelah cacinggu menyelam ke dalam air, ia menunjukkan tekad yang besar saat ia melawan arus, bergerak ke hulu. Harta karun surga kuning. Terjadi keributan, para dewagu sedang berdiskusi satu sama lain. Keributan ini disebabkan oleh 3 tulang rusuk bersama dengan video pertempuran. Tidak terbayangkan, iblis Fang Yuan ini sudah memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Pertumbuhannya terlalu cepat, ia sudah menjadi penguasa jalur iblis generasi ini. Fang Yuan adalah iblis dunia lain, dan telah menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi. Ia secara alami memiliki keuntungan yang sangat besar dalam kultivasi. Aku mengenalinya, ini adalah dewagu dari pengadilan surgawi, Raja Sejati Hantu Guntur, siapa yang mengira ia benar-benar akan ditekan oleh Fang Yuan. Raja Sejati Hantu Guntur Jinglan, ini adalah seorang senior tua, ia masih hidup. Begitulah pengadilan surgawi benua tengah dianggap sebagai kekuatan manusia nomor 1. Mereka telah mencoba menangkap Fang Yuan selama ini, dan bahkan mengirim dewagu peringkat 8, tetapi lihat ini, Fang Yuan benar-benar memukulinya dengan sangat menyedihkan. Di dalam istana surgawi, ekspresi Chen Yi tampak tidak sedap dipandang dan tubuh peri Si Wei gemetar karena marah. Fang Yuan, bajingan ini terlalu licik. Peri Si Wei berkata dengan gigi terkatup. Ini karena video di surga harta karun kuning hanya berisi bagian di mana Fang Yuan berhasil melakukan serangan balik dan memukul Jinglan. Chen Yi bertanya dengan cemberut, Nona Si Wei, apakah kita melaporkan ini kepada Raja Sejati Hantu Petir? Raja Sejati Hantu Petir Jinglan adalah ahli istana surgawi yang baru saja terbangun. Jinglan mengejar Fang Yuan, tetapi karena kecerobohannya, ia diserang balik oleh Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan ribuan naga dan kabut kebingungan arah untuk menunda langkahnya saat memasuki kedalaman tembok daerah. Ketika Jinglan mengejarnya lagi, Fang Yuan sudah jauh darinya. Peri Si Wei tidak dapat menyimpulkan lokasi pasti Fang Yuan, jadi Jinglan tersesat di tembok daerah. Si Wei, di mana iblis Fang Yuan itu? Jinglan mengirimkan suaranya, ia terbakar amarah sehingga nadanya sangat belak-belakan. Yang seharusnya menjadi mangsa yang mudah justru menyebabkannya mendarat dalam situasi yang sangat menyedihkan dengan luka serius. Bagaimana mungkin Jinglan yang sombong menerima kenyataan ini? Ia menggertakkan giginya, sangat ingin membunuh Fang Yuan dan menghapus rasa malunya. Peri Si Wei terdiam sejenak sebelum perlahan memberitahu Jinglan. Apa, bahkan kau kehilangan dia? Jinglan sangat marah dan tidak puas. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Namun, dia akan pergi ke tanah terberkati Langya apapun yang terjadi. Kami telah membuat beberapa pengaturan di sana. Meskipun kami gagal menangkap bajingan ini, kami juga telah memperoleh keuntungan besar. Kami tidak hanya membuang sejumlah besar esensi abadi miliknya, kami juga memaksanya untuk mengungkapkan banyak kartu truf. Bagaimana mungkin seorang dewagu seperti dia dapat ditangani dalam satu pertempuran? Peri Si Wei dengan lembut membujuk Jinglan. Jinglan terdiam, berdiri di tempat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, amarahnya telah mereda. Aku meremehkannya, orang ini sangat berbakat, dia memang layak menjadi orang yang dipilih oleh kehendak surga dan sekte bayangan. Lain kali kita bertarung, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dibandingkan dengan Fang Yuan, ada masalah yang lebih merepotkan. Peri Si Wei dengan bijaksana memberitahu Jinglan tentang masalah di surga kuning harta karun. Suasana hati Jinglan yang tenang baru saja pulih, langsung diruntuhkan oleh gelombang amarah. Apa? Orang ini berani menjual tulang rusukku. Keterlaluan, keterlaluan sekali. Jinglan segera terhubung ke harta karun surga kuning, dan benar saja, melihat tulang rusuknya sendiri sedang dijual. Amarah membuncah di kepalanya, dan matanya memerah. Tak lama kemudian, ketika Jinglan melihat proyeksi adegan di mana Fang Yuan menghajarnya, dia hampir menghancurkan giginya. Sialan orang itu, ketika dia berakhir di tanganku nanti, aku akan mencabik kulitnya, mencabut uratnya, dan menggiling tulangnya hingga menjadi debu. Fang Yuan mundur sambil memperhatikan harta karun surga kuning dengan saksama. Dia mencibir dalam hati. Meskipun dia kalah dalam pertempuran melawan Jinglan,
mampu mencapai hasil pertarungan seperti itu melawan petarung peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 7-nya benar-benar merupakan kekalahan yang gemilang. 3 tulang rusuk dan video itu sebenarnya adalah cara Fang Yuan memamerkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Kemenangan atau kekalahan adalah hal sekunder dalam pertempuran, yang lebih penting adalah untung dan rugi. Meskipun aku kalah dalam pertempuran ini, hal-hal yang aku peroleh adalah apa yang aku butuhkan. Fang Yuan telah mencoba untuk mendapatkan kembali elang surgawi ekstrim atasnya tetapi dihalangi oleh Lu Weiyin. Feng Jiuge telah menyerbu tanah terberkati Langya dan menemukan Gu kebijaksanaan, dia bahkan mengambil Gu Yue Fang Zheng dan Gunung Danghun. Fang Yuan meledakkan Gunung Danghun, menyebabkan Raja Sejati Hantu Petir bangkit. Pada saat yang sama, pohon Dewa Karma Chen Yi dapat menunjukkan kemampuannya, yang digunakan peri Ziwei untuk menyimpulkan lokasinya. Raja Sejati Hantu Petir dengan tepat menyergap Fang Yuan, tetapi Fang Yuan dapat melarikan diri karena berbagai faktor. Pengadilan surgawi menemukan dan menyerbu tanah terberkati Langya, mereka pasti akan menyerang lagi. Tanah terberkati Langya sangat penting bagiku, aku tidak boleh kehilangannya. Aku harus mengumpulkan setiap kekuatan yang dapat digunakan untuk melawan invasi pengadilan surgawi berikutnya. Aliansi 4 ras dapat digunakan. Reputasiku meningkat pesat setelah pertempuran ini, aku akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk menyampaikan pendapatku dalam aliansi 4 ras dan bahkan dianggap sebagai harapan untuk bertarung di peringkat 8 oleh para dewa Gu manusia varian ini. Sambil melarikan diri dengan cepat, ada Dewa Gu di surga kuning harta karun yang menanyakan harga tulang rusuk Raja Sejati Hantu Petir. Tetapi mengapa Fang Yuan menjualnya? Ini adalah kesempatan terbaik untuk merusak reputasi pengadilan surgawi dan itu adalah kesempatan baginya untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Dia tidak akan serakah demi beberapa keuntungan dan menjual 3 tulang rusuk ini. Aku harus mengambil setiap kesempatan untuk merusak dan melemahkan prestise pengadilan surgawi, sambil juga meningkatkan keberanian Dewa Gu lainnya. Ketika momen krusial tiba di masa depan, akan ada lebih banyak Dewa Gu yang berani menentang pengadilan surgawi. Lebih jauh, bukankah akan ada anggota pengadilan surgawi di antara para pembeli ini? Pasti ada, bahkan ada kemungkinan besar Raja Sejati Hantu Petir ada di antara mereka. Hehehehe, Fang Yuan terkekeh. Dia bersikap optimis di masa-masa sulit ini tetapi suasana hatinya masih berat. Pengadilan surgawi telah menemukan tanah terberkati Langya, siapa yang tahu kapan mereka akan menyerang lagi. Ini membuat tanah terberkati Langya menjadi tempat yang berbahaya. Begitu pertahanan tanah terberkati Langya gagal, itu akan menjadi pukulan berat bagi Fang Yuan. Sejak dulu, Fang Yuan telah memperdalam kerjasamanya dengan Sekte Langya dan telah menerima bantuan besar di banyak waktu penting. Tanah terberkati Langya dapat dianggap sebagai dukungan yang sangat besar baginya. Namun tidak mudah untuk menolak pengadilan surgawi. Hanya dengan dia, tanah terberkati Langya dan aliansi 4 ras, apakah benar-benar ada harapan? Ini belum saatnya untuk menyerah. Ketika aku kembali ke tanah terberkati Langya, aku akan menyerap makna sejati rambut panjang. Bahkan jika pertahanan tanah terberkati Langya gagal, aku akan mencoba untuk mengambil setiap keuntungan yang mungkin dari Sekte Langya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, tubuh Fang Yuan tiba-tiba bergetar dan ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya. Dia adalah penguasa iblis yang selalu memasang wajah datar dan sangat cerdik, mengapa dia menjadi begitu pucat? Beberapa saat yang lalu, klon Fang Yuan telah memberitahunya informasi yang sangat berharga. Klonku terlahir kembali. Spring Autumn Cicada membawa keinginan klon masa depanku dan kembali ke klon jalur waktuku. Jadi usahaku telah gagal dan pengadilan surgawi masih berhasil memperbaiki Gu takdir sepenuhnya. Ekspresi Fang Yuan segera menjadi tenang dan gelombang yang mengamuk di hatinya juga dengan cepat ditenangkan. Tatapan Fang Yuan dalam dan gelap seperti jurang. Ketika dia memberikan Spring Autumn Cicada kepada klon jalur waktunya, dia sudah menduga kemungkinan situasi seperti itu. Jadi dia bisa dengan cepat menerima kenyataan ini. Kekuatan pengadilan surgawi membuatnya merasa seperti ditekan oleh seluruh jajaran gunung. Tapi bukankah ini lebih menarik? Mata Fang Yuan menampakkan senyum, tetapi itu dipenuhi dengan dingin dan kegilaan. Ketakutan, apa itu? Bahkan jika dia gagal 10.000 kali, sejuta kali, atau ratusan miliar kali, selama ada kesempatan, Fang Yuan tidak akan pernah menyerah tanah terberkati Langya.
Sekelompok besar Dewa Abadi Gu manusia varian sedang menunggu di depan formasi Gu teleportasi dengan penuh harap. Tiba-tiba, formasi abadi itu mulai aktif dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Berdiri di depan Dewa Abadi Gu manusia varian itu adalah roh tanah berambut hitam yang langsung gembira sambil berteriak, "Dia kembali, dia kembali." Di belakangnya ada Dewa Abadi Gu manusia salju, manusia batu, dan manusia tinta yang semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Tanah terberkati Langya baru saja diserbu oleh pengadilan surgawi, dan karena perjanjian aliansi 4 ras, ketiga suku manusia varian ini memiliki tanggung jawab untuk membantu para pria berbulu dan melindungi tanah terberkati Langya dari pengadilan surgawi. Ketika roh tanah Langya meminta bantuan mereka, ketiga pemimpin suku manusia varian ini tidak mau, mereka dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan terhadap perjanjian aliansi. Namun, apa gunanya penyesalan mereka? Mereka tidak dapat menentang perjanjian aliansi. Bahkan jika mereka berhasil melanggar perjanjian aliansi dengan cara tertentu, lalu kenapa? Saat ini, umat manusia adalah penguasa 5 wilayah, penguasa yang tidak dapat disangkal. Ruang bertahan hidup bagi suku manusia varian sangatlah kecil, mereka hanya bisa hidup dengan bersekutu satu sama lain. Strategi ini tidak salah. Hanya saja ketiga suku manusia varian tidak mengira sekte Langya akan benar-benar menarik pengadilan surgawi. Keberadaan macam apa pengadilan surgawi itu? Ini adalah kekuatan manusia nomor 1, organisasi kolosal yang telah ada selama jutaan tahun. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi, aliansi 4 ras terlalu kecil dan bahkan tidak akan mampu menanggung kemunduran apapun. Jadi ketika roh tanah Langya meminta bantuan, ketiga ras ini tidak mau dan telah membuat alasan. Siapa yang mengira bahwa saat ini, Fang Yuan akan menjual tulang rusuk raja sejati hantu petir di surga harta karun kuning, hasil ini menyerbu hati para dewa Gu manusia varian seperti badai. Mereka melihat harapan untuk melawan pengadilan surgawi. Tetapi yang lebih penting adalah tanah terberkati Langya sekarang memiliki kekuatan pertempuran tingkat 8. Jika mereka menolak permintaan roh tanah Langya, selain harus menghadapi serangan balik dari pelanggaran perjanjian aliansi, ketiga ras juga harus menghadapi Fang Yuan, seorang dewa Gu yang dapat melawan tingkat 8. Keseimbangan di hati mereka dengan cepat condong ke satu sisi, para manusia salju adalah yang pertama mengubah sudut pandang mereka, menyatakan dukungan penuh untuk sekte Langya. Mengikuti mereka adalah para manusia tinta dan manusia batu. Benar sekali aku menerima Fang Yuan sebagai sesepuh tertinggi eksternal. Roh tanah Langya sangat senang karena mencapai tujuannya. Setelah mendapat pesan Fang Yuan dan tahu dia akan kembali, dia mendapat inspirasi dan membawa para dewa Gu manusia varian ini untuk menyambut Fang Yuan. Cahaya itu menghilang dan sosok Fang Yuan muncul di depan semua orang. Para dewa Gu manusia varian itu melihat dengan berbagai macam ekspresi saat roh daratan Langya menyambut Fang Yuan. Fang Yuan melihat sekeliling dan tertawa dalam hati. Itu pemandangan yang sama seperti kehidupanku sebelumnya. Roh daratan Langya benar-benar memiliki beberapa keterampilan politik, menggunakan aku untuk menekan sekutu lainnya. Namun Fang Yuan tidak ingin terlibat dalam obrolan ringan dan membuang-buang waktu tanpa alasan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia mengangguk kepada Sue Er dan pergi. Namun, tindakan kecil ini sangat menggembirakan para dewa Gu manusia salju, sementara membuat para manusia batu dan manusia tinta merasa iri. Karena pertempuran dengan Raja Sejati Hantu Petir, status Fang Yuan telah meningkat pesat di hati semua orang, tetapi pikiran Fang Yuan tenang saat ini. Setelah kelahiran kembali, kekuatan pertempurannya sekali lagi kembali ke puncak peringkat 7, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengadilan surgawi. Faktanya, bahkan di kehidupan sebelumnya saat ia memiliki kekuatan tempur peringkat 8, lalu kenapa? Fang Yuan dan roh daratan Langya melakukan percakapan pribadi. Roh daratan Langya mengembalikan Gu abadi Dao yang dapat dirasakan Fang Yuan dan juga memberitahu Fang Yuan bahwa pengadilan surgawi memang telah menanam beberapa metode dan tanda Dao yang berbahaya di tanah yang diberkati Langya. Roh daratan Langya sangat khawatir. Karena bahkan setelah mencoba dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap tanda Dao ini. Fang Yuan sangat menyadari bahwa tanda Dao ini adalah bagian dari jurus pembunuh bintang pengadilan surgawi yang terkenal dan sengaja ditinggalkan oleh Feng Jiuge. Dalam kehidupan sebelumnya, saat pengadilan surgawi memulai invasi kedua, tanda Dao ini berubah menjadi terowongan spiral yang secara langsung mengangkut 4 dewa abadi peringkat 8. Dalam pertempuran ini,
Fang Yuan memperoleh perjalanan abadi tetap peringkat 7 tetapi mengungkap jurus pembunuh Kaisar Yama miliknya serta identitas Suan Bujin miliknya, dan bahkan kehilangan sekutunya, Sekte Langya. Pada akhirnya, Fang Yuan mundur, pengadilan surgawi juga harus mundur sementara surga umur panjang menjadi pihak yang paling diuntungkan. Fang Yuan berpura-pura bodoh dan menjawab roh daratan Langya, tetua tertinggi pertama. Jangan terlalu cemas, biarkan aku menyimpulkan terlebih dahulu dan merencanakan bagaimana menghadapi situasi ini. Roh daratan Langya menghela napas, baiklah. Dia merasa aneh, Fang Yuan bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang makna sebenarnya dari rambut panjang, ini tidak sesuai dengan kepribadian Fang Yuan yang biasa. Namun, roh daratan Langya juga tidak akan mengingatkan Fang Yuan, lagi pula, meskipun dia telah setuju untuk memberikannya kepada Fang Yuan, dia masih sangat tidak rela berpisah dengan makna sebenarnya dari rambut panjang. Saat ini, Gu kebijaksanaan masih berada di tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan tiba sebelum Gu kebijaksanaan dan tinggal di sana selama 3 hari 3 malam, menggunakan klon jalur waktunya untuk menyimpulkan terus-menerus. Kelahiran kembali ini agak istimewa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Periode kelahiran kembali itu cukup lama, telah menempuh perjalanan bertahun-tahun ke masa lalu. Namun ini masuk akal, karena klon Fang Yuan sudah memiliki kultivasi tingkat 7 saat itu dan Spring Autumn Cicada juga telah maju ke tingkat 7, dia juga telah menggunakan jurus pamungkas Spring Autumn Success. Tubuh utama Fang Yuan terbunuh sementara klon jalur waktu meledak sendiri dengan fondasi yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Spring Autumn Cicada memiliki lebih banyak bahan bakar dan kelahiran kembali secara alami akan kembali jauh lebih jauh dalam waktu. Adapun kelahiran kembali pertama di mana Fang Yuan melakukan perjalanan kembali 500 tahun dengan hanya kultivasi tingkat 6, itu adalah pekerjaan kehendak surga, itu adalah situasi yang istimewa. Sebenarnya, ada juga jurus pamungkas target musim semi musim gugur dalam warisan sejati teratai merah yang dapat kembali ke waktu tertentu. Namun, jurus pamungkas ini tidak dapat menjamin keberhasilan kelahiran kembali. Jadi saya memilih keberhasilan musim semi musim gugur untuk menghilangkan kemungkinan kegagalan. Fang Yuan melirik jangkrik musim semi musim gugur. Jangkrik musim semi musim gugur saat ini tidak berada di peringkat 7 seperti di kehidupan sebelumnya, ia telah kembali ke peringkat 6. Selain itu, karena kelahiran kembali, kondisinya tidak optimal, ia tampak sangat lesu dan tubuhnya berwarna coklat seperti daun yang sekarat. Ia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dalam warisan sejati teratai merah, ada banyak jurus pamungkas yang dapat mempercepat pemulihan jangkrik musim semi musim gugur. Jangkrik musim semi musim gugur memang layak menjadi Gu abadi vital yang mulia iblis teratai merah, efeknya benar-benar terlalu kuat. Fang Yuan mendesah dalam hati. Ia bukan lagi seorang master Gu fana sehingga tidak ada bahaya jangkrik musim semi musim gugur akan meledakkan celahnya. Dengan kemajuan saat ini, bahkan tanpa Fang Yuan mempercepat pemulihan Spring Autumn Cicada, ia akan pulih sepenuhnya pada saat konvensi jalur pemurnian benua tengah beberapa tahun kemudian. Pada saat itu, Fang Yuan akan dapat menggunakan kesuksesan musim semi musim gugur sekali lagi. Tetapi pengadilan surgawi begitu kuat, bahkan jika aku dapat bereinkarnasi lagi dan lagi, tidak akan ada gunanya jika aku tidak menemukan cara untuk menang melawan pengadilan surgawi. Memikirkan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan merasakan gunung menekannya. Fondasi pengadilan surgawi begitu tak terduga sehingga mengguncang dunia. Fang Yuan masih belum bisa melihat berapa banyak dewa abadi yang ada di kuburan abadi. Duke Long jelas memiliki kekuatan tempur seperti dewa abadi semu, hanya Bo King yang mungkin memiliki kekuatan untuk melawannya. Fang Yuan sendiri dibunuh oleh Duke Long sendiri mengubah invasi kuat mereka menjadi kegagalan total. Tentu saja, seorang yang terhormat adalah eksistensi yang tak terkalahkan, bahkan Duke Long tidak akan mampu bersaing dengan gerakan pembunuh mereka. Namun dengan ini, pertukaran gerakan antara para bangsawan lintas waktu dan ruang bersama dengan rencana masing-masing membuat situasi yang awalnya kacau menjadi lebih rumit. Para bangsawan ini telah mengatur metode yang tak terhitung jumlahnya yang memengaruhi seluruh situasi berulang kali. Fang Yuan merasa sakit kepala mengingatnya. Selain Duke Long, ada juga Peri Ziwei, Chen Yi, Li Huang, Qing Ye, Yuan Qiongdu dan yang lainnya. Para dewa abadi ini adalah elit dan tidak bisa dipandang rendah. Yang lebih mengerikan adalah pola pikir pengorbanan mereka terhadap pengadilan surgawi. Mereka bersedia menyumbangkan segalanya tanpa takut mati.
Fanatisme semacam itu terhadap pengadilan surgawi dan kemanusiaan membuat Fang Yuan merasakan sedikit kewaspadaan dan kegelisahan. Jika aku tidak dapat menemukan cara untuk menang melawan pengadilan surgawi, itu tidak berguna bahkan jika aku memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi berkali-kali. Untuk menang melawan pengadilan surgawi, aku harus mencoba yang terbaik dalam hidup ini dan tidak melepaskan kesempatan apapun untuk memperkuat diriku. Aku perlu merencanakan dengan hati-hati. Fang Yuan mulai membuat rencana. Tidak diragukan lagi bahwa keterampilan dan pandangan ke depan diperlukan untuk memanfaatkan reinkarnasi. Meskipun Fang Yuan memiliki keuntungan dari pengetahuan masa depan, dia hanya memiliki ingatan. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia adalah peringkat 7 nomor 1 di dunia, setiap gerakannya memiliki pengaruh yang luas. Jika dia mengubah banyak hal untuk keuntungan yang sangat kecil, pengaruhnya akan menjadi lebih besar dan menyebabkan realitas mengalami perubahan besar, secara tajam menurunkan keuntungan reinkarnasi Fang Yuan. Tetapi jika dia terlalu ragu untuk membuat perubahan karena ini, maka dia tidak akan cukup berkembang untuk menjadi tandingan pengadilan surgawi ketika saatnya tiba. Ini membutuhkan keseimbangan yang baik. Ada juga hal penting lainnya, dia harus mencegah Dewa Gu lainnya mengetahui bahwa dia telah bereinkarnasi lagi. Semakin lama ia dapat menyimpan rahasia ini, semakin bermanfaat baginya. Fang Yuan menghabiskan sekitar 16 jam untuk memilah semuanya, menciptakan rencana yang sangat besar dan cermat. Fang Yuan memanggil roh daratan Langya, berapa banyak gu abadi yang kau miliki? Coba aku lihat daftarnya, aku memikirkannya dan merasa bahwa makna sejati jalur pemurnian tidak akan berguna bagiku. Jika ada gu abadi yang cocok, aku mungkin akan menyerah pada makna sejati jalur pemurnian dan memilih gu abadi itu. Ah! Roh daratan Langya berteriak kaget dan gembira, baiklah, aku akan segera memberimu daftarnya. Sejauh menyangkut roh daratan Langya, makna simbolis dari makna sejati jalur pemurnian terlalu besar. Itu seperti takdir Gu bagi pengadilan surgawi, selain kekuatannya sendiri, itu juga memiliki nilai psikologis yang bersifat lambang. Sebelumnya, roh daratan Langya telah kehilangan gunung Dang Hun milik Fang Yuan dan menurut perjanjian, dia harus memberi kompensasi kepada Fang Yuan dengan makna sejati jalur pemurnian, tetapi dia sangat tidak mau. Fang Yuan melihat daftar itu dan menemukan bahwa gu abadi pencuri kehidupan sebenarnya ada di dalamnya. Dalam benaknya, dia mengangguk puas. Dia dapat melihat dari sini bahwa roh daratan Langya tidak menyembunyikan apapun. Di masa lalu, Fang Yuan telah menggunakan warisan sejati jiwa spektral untuk ditukar dengan warisan sejati rambut panjang dari roh daratan Langya. Kedua belah pihak menahan diri, tidak menukar kartu truf mereka. Sekte Langya memiliki makna sejati jalur penyempurnaan rambut panjang, formasi jalur penyempurnaan rambut panjang, 4 lautan yang ada di mana-mana, air penyempurnaan, gu abadi yang mencuri kehidupan, raksasa surgawi solor, perjanjian dengan surga panjang umur, dan sebagainya, ini tidak akan diambil untuk ditukar dengan Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah memperoleh makna sejati jalur penyempurnaan dari roh daratan Langya, meningkatkan level pencapaian jalur penyempurnaannya ke level Grandmaster kuasi tertinggi. Pilihan ini tidak salah karena level pencapaian jalur penyempurnaan telah memberi Fang Yuan bantuan yang sangat besar. Namun sekarang setelah Fang Yuan terlahir kembali, level pencapaiannya di jalur penyempurnaan sama seperti di kehidupan sebelumnya, masih di Grandmaster kuasi tertinggi. Jadi makna sejati jalur penyempurnaan tidak berguna bagi Fang Yuan. Ini karena level pencapaian tubuh utama Fang Yuan selalu dibagi dengan klon jalur waktu. Tidak seperti klon Spectral Soul, alasan utama Fang Yuan menciptakan klon jalur waktu adalah untuk membuat klon jalur waktu bermandikan cahaya kebijaksanaan dan membantunya menyimpulkan berbagai hal. Bagaimana ini bisa berhasil tanpa tingkat pencapaian yang sama? Sekarang, meskipun hanya klon jalur waktu yang terlahir kembali, tingkat pencapaiannya sama seperti sebelumnya, jadi tingkat pencapaian tubuh utama Fang Yuan juga meningkat secara alami. Karena itu, Fang Yuan membuat pilihan yang berbeda dalam kehidupan ini, saya memilih mencuri gu abadi kehidupan, dan juga ini, berikan saya semua gu abadi jalur waktu. Roh daratan Langya tertegun sejenak sebelum dengan cepat setuju, oke.